Halo, perkenalkan nama saya Barsandi Satria Adam, NIM 0533325584. Di sini saya akan bagikan hasil tugas praktikum 3. Soal 1. Diketahui data hasil ujian 2 kelompok belajar yang berasal dari data bangkitan berikut. Sesuai soal. Terlihat data kelompok 1 atau K1 dibangkitkan sebanyak 100 data dengan distribusi seragam antara 30 hingga 100. Sedangkan kelompok 2 atau K2 dibangkitkan sebanyak 100 data antara 50 hingga 100. Di soal juga membulatkan data hingga 2 desimal. Lalu ke pertanyaan yang A. Menghitung rata-rata, ragam, dan simpangan baku hasil ujian 2 kelompok belajar tersebut. Di sini saya menggunakan fungsi mean untuk rata-rata, var untuk ragam, dan sd untuk simpangan baku. Hasil perhitungan saya simpan dalam sebuah data frame agar lebih mudah dibaca, yaitu saya namakan dengan variabel starts populasi. Saya akan jalankan perintahnya terlebih dahulu. Dapat dilihat output karakteristik populasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nilai-nilai ini adalah parameter populasi yang sebenarnya karena di sini menggunakan seluruh data yang dibangkitkan. Lalu ke pertanyaan B. Diperintahkan untuk mengambil sampel sebanyak 50 mahasiswa dari kelompok 1 dan 65 mahasiswa dari kelompok 2 menggunakan fungsi sampel. Kemudian hitung kembali rata-rata, ragam, dan simpangan bakunya. Di sini saya menggunakan fungsi setSheet 100 untuk memastikan hasil acak yang konsisten. Saya namakan sampel yang pertama dengan sampel K1 dan sampel kedua dengan sampel K2. Lalu saya beri variabel namanya itu start sample sebagai berikut, sama seperti soal nomor A. Saya jalankan perintahnya. Berikut adalah hasil output statistik dari data sampel. Jika dibandingkan dengan hasil poin A sebelumnya, terdapat sedikit perbedaan antara nilai statistik sampel dan parameter populasi dan dikenal sebagai sampling error. Namun, karena pengambilan sampel dilakukan secara acak, nilai statistik ini merupakan penduga yang baik bagi parameternya. Oke, ke soal C. Di sini perintahnya untuk melakukan pengujian hipotesis pada kelompok 1. Hipotesis yang diuji adalah yaitu hipotesis 0, yaitu rata-rata populasi sama dengan 70. Lalu hipotesis alternatif H1 yaitu rata-rata populasi tidak sama dengan 70. Di sini saya menggunakan uji T1 sampel dengan signifikansi sebesar 5% atau 0,05 menggunakan fungsi t-test dan saya namakan dengan variabel uji_t. Saya akan jalankan perintahnya. Terlihat p-value di sini kurang dari 0,05. Karena nilai p-value yang diperoleh lebih kecil, maka keputusannya adalah tolak hipotesis 0. Artinya terdapat cukup bukti secara statistik untuk menyatakan bahwa rata-rata nilai ujian kelompok 1 berbeda secara signifikan dengan 70. Lalu soal D. Di sini akan menguji asumsi kesamaan ragam atau homogenitas varians antara kedua kelompok belajar. Hipotesisnya adalah H0, yaitu ragam kedua kelompok adalah sama. Lalu H1, hipotesis alternatif, yaitu ragam kedua kelompok berbeda. Di sini saya menggunakan fungsi var_test itu sebagai berikut dengan nama uji var. Saya akan jalankan perintahnya. Terlihat di sini p-value-nya adalah 0,03733. Karena di sini p-value-nya lebih kecil dari 0,05,
maka kita menolak H0. Kesimpulannya, asumsi kesamaan ragam tidak dapat dipertahankan. Kedua kelompok memiliki variasi nilai yang berbeda secara signifikan. Oke, lalu soal nomor 2. Masih menggunakan data hasil ujian dua kelompok belajar di atas untuk poin B. Hasil sampel nomor 1B. Pertanyaan: buatlah box plot yang menggambarkan pola hasil ujian dua kelompok belajar tersebut. Sebelum melakukan visualisasi dan ujian ANOVA, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun ulang struktur data. Di sini perlu menggabungkan data sampel dari kelompok 1 dan kelompok 2 menjadi satu kesatuan dalam bentuk data frame. Itu sebagai berikut. Saya membuat variabel tersebut bernama data underscore ujian yang memiliki dua kolom. Pertama, kolom nilai yang berisi gabungan angka hasil ujian. Kedua, kolom kelompok yang berisi label kategori untuk membedakan asal kelompoknya. Penggabungan ini penting karena fungsi box plot dan ANOVA akan bekerja optimal. Oke, masuk ke pertanyaan yang A. Fungsi yang digunakan adalah fungsi box plot. Argumen nilai kelompok digunakan untuk memplot sebaran nilai berdasarkan kategori kelompok. Saya juga menambahkan label sumbu dan warna agar grafik lebih mudah dilihat. Saya akan jalankan perintahnya. Secara visual, grafik ini memberikan indikasi awal adanya perbedaan sebaran nilai antara kedua kelompok. Terlihat ada garis tengah, garis tebal di dalam kotak. Ini menunjukkan nilai median. Tinggi kotak menggambarkan sebaran 50% data tengah. Rentang data, yaitu ujung garis atau garis whiskers yang menunjukkan rentang data minimum dan maksimum. Lalu untuk pertanyaan yang B, ujilah dengan analisis ragam satu arah apakah kelompok yang berbeda memberikan hasil nilai ujian yang berbeda. Jelaskan hasil outputnya. Di sini saya akan melakukan uji analisis ragam satu arah atau one way ANOVA. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan, apakah kelompok yang berbeda memberikan hasil nilai ujian yang berbeda secara signifikan. Hipotesis yang saya gunakan adalah hipotesis 0 H0, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata nilai ujian antar kelompok. Lalu hipotesis alternatif H1, yaitu terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian antar kelompok. Di sini saya menggunakan fungsi AUV dan memberi nama variabel model underscore ANOVA, lalu meringkasnya dengan fungsi summary. Saya akan jalankan perintahnya. Terlihat p-value di sini yang dihasilkan sangat kecil, yaitu kurang dari 0,05. Oleh karena itu, keputusannya adalah tolak H0. Kesimpulannya, secara statistik terbukti bahwa kelompok belajar yang berbeda memberikan rata-rata hasil ujian yang berbeda secara signifikan. Sekian dan terima kasih.